Hai Bu, saya Maria Skarintias, 11 IPS 1, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Dari pengertian, gejala, pengobatan dan pencegahannya, macam-macam perbedaan antara stroke hemoragik dan stroke iskemik. Mari kita mulai. Penyakit stroke. Pengertian dari penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Stroke iskemik atau pencegahannya pembuluh darah, stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Gejala penyebab stroke. Gejala stroke dapat berbeda pada tiap penderitaannya, tetapi gejala yang paling sering dijumpai adalah tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun. Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari gumpalan darah pada pembuluh darah otak, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Stroke sangat berisiko dialami penderita tekanan darah tinggi, khususnya hipertensi maligna, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, dan diabetes. Risiko yang sama juga dapat terjadi pada orang yang kurang berolahraga, serta memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol dan merokok. Pengobatan dan pencegah stroke. Pengobatan stroke tergantung kepada kondisi yang dialami pasien. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi. Sedangkan untuk memulihkan kondisi pasien akan dianjurkan menjalani fisioterapi dan diikuti terapi psikologis apabila diperlukan. Untuk mencegah stroke, dokter menyarankan untuk menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara rutin, hindari merokok dan mengonsumsi minuman keras. Macam-macam stroke ada dua, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan salah satu jenis stroke yang ditandai dengan kehilangan suplai darah dari sirkulasi secara tiba-tiba pada suatu area di otak. Hal tersebut menimbulkan kehilangan fungsi neurologis pada area otak tersebut. Suplai darah ke otak penting untuk memberikan oksigen dan nutrisi bagi sel saraf dan membuat karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme. Jika suplai darah berkurang atau hilang, sel saraf otak akan kesulitan menghasilkan energi dan bahkan bisa mati dalam hitungan menit. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling umum terjadi dalam kurang lebih 88% dari semua kasus stroke. Dan yang kedua, stroke hemoragik adalah kondisi pencegahan salah satu arteri dalam otak yang memicu peredaran di sekitar organ tersebut, sehingga aliran darah pada sebagian otak berkurang atau terputus. Tanpa pasokan oksigen yang dibawa sel darah, sel otak dapat cepat mati sehingga fungsi otak dapat terganggu secara permanen. Peredaran darah saat pecahnya pembuluh darah dalam otak disebut dengan peredaran intracerebral, sedangkan peredaran pada pembuluh darah pada ruang di antara lapisan pembungkus otak bagian tengah dan dalam disebut dengan peredaran subarachnoid. Inilah perbedaan antara stroke hemoragik dan stroke iskemik. Stroke hemoragik. Seseorang dikatakan mengalami stroke hemoragik ketika pembuluh darah pada otak mengalami pecah atau kebocoran. Awalnya melemahnya pembuluh darah seseorang membuat pembuluh darah pada otak pecah. Darah yang tumpah akibat pecah atau bocor menyebabkan penumpungan
dan menghambat jaringan otak. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan kematian atau keadaan koma yang panjang. Stroke iskemik terjadi karena ada penyumbatan oleh darah beku pada aliran darah menuju otak. Pembukaan darah pada aliran darah menuju otak disebabkan oleh timbunan lemak pada aliran darah. Terima kasih, Bu.